Trino Gosariri Riwuli Wali Wajunakatul Dulana Wana Wandel Manten Ten Tenano Yesus Kristus di Opo Tembako enak bako sedeng ko eka engko anak kodo. Perbedaan tidak perlu kita jadikan sebagai alasan adanya sebuah pertentangan yang dapat merusak kerukunan. Namun, kita harus menganggap perbedaan itu sebagai satu dorongan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi kita semua. Perbedaan adalah aset. Perbedaan adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia. Perbedaan adalah takdir dari Tuhan yang harus kita jaga. Oleh sebab itu, orang yang tidak menghargai atau tidak toleransi sesama umat beragama berarti menolak kemanusiaan. Jika kita sudah sepakat atas hal itu, maka negara ini akan aman dan terasa nyaman bagi penghuninya. Selain itu, bangsa ini juga akan jauh dari konflik-konflik yang berlatar belakang agama. Kita cinta Indonesia dengan saling menghormati satu sama lain. Kita sayang Indonesia dengan memupuk rasa toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Rianto bagi kita mungkin gak lebih dari sebuah nama. Tapi bagi orang-orang Nasrani di Jawa Timur, khususnya di kota Mojokerto, nama Rianto selalu dikaitkan kepada sosok seorang pahlawan besar. Rianto, sosok ini mungkin dikenang hanya lantaran satu kebajikan saja, tapi apa yang dilakukannya itu benar-benar luar biasa dampaknya. Kisah Rianto mungkin sudah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi hingga hari ini namanya masih saja bergaung dan harum. Rianto adalah bukti jika perbedaan agama tidak menjadikan alasan untuk tidak berbuat baik, bahkan walau harus merelakan nyawanya. Ya, Rianto adalah seorang pemuda muslim pemberani yang rela mendekap sebuah bom untuk menyelamatkan saudara-saudara Nasrani di gereja Ebenezer Mojokerto yang saat itu sedang merayakan Natal, tepatnya pada tanggal 24 Desember tahun 2000 silam. Atas apa yang dilakukannya itu, Rianto pun menerima ribuan sanjungan dan air mata haru penuh terima kasih. Walaupun saat itu Rianto hanya bisa mendengarkannya dari alam yang lain, yaitu alam kematian. Sosok Rianto ini gak jauh berbeda dari pemuda Mojokerto pada umumnya. Dia hanya seorang muslim yang taat dan tergabung dalam Laskar NU bernama Banser alias Barisan Ansor Serbaguna. Dia sering bertugas untuk mengamankan berbagai event, termasuk acara-acara keagamaan seperti pengajian, bahkan misa Natal. Banser sendiri memang gak membatasi diri untuk hanya mengamankan acara-acaranya orang Islam, tapi juga umat agama yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh Rianto ketika mengamankan acara Natal di gereja Ebenezer yang jadi tugas terakhirnya itu. Ketika itu, Rianto berangkat tugas penjagaan dengan 4 anggota Banser yang lainnya di gereja Ebenezer. Acaranya sendiri adalah misa Natal. Seperti biasa, acara di gereja ini berlangsung kusuk sampai akhirnya seorang jemaat menyadari ada yang aneh di gereja itu. Ketika itu, dia menemukan semacam bungkusan yang terletak begitu saja di dekat pintu masuk.
Rianto ketika itu langsung berinisiatif untuk mengecek bungkusan tersebut. Dan alangkah terkejutnya ketika yang dilihatnya adalah sebuah bom lengkap dengan kabel-kabelnya. Sontak Rianto pun mengambil bungkusan itu dan menjauhkannya dari para jemaat. Rianto bergegas membuang bungkusan itu karena ketika dia memeriksanya, kabel-kabel sudah mulai memercikan api. Rianto membuangnya ke tong sampah, tetapi terpental. Kemudian Rianto mengambilnya lagi. Tak sempat dia membuangnya ke tong sampah, bom mulai beraksi. Kemudian Rianto berteriak sejadi-jadinya, "Tiarap!" kata Rianto yang diikuti gelombang kepanikan parah para jemaat. Takut bomnya akan terpental lagi, Rianto pun memutuskan untuk mendekap bom itu. Dan akhirnya bom pun meledak dengan gilanya. Kaca-kaca pecah, pagar gereja roboh, dan teriakan-teriakan kepanikan di mana-mana. Tubuh Rianto sendiri terpental hampir 100 meter jauhnya dan sudah tak dikenali lagi. Pada saat kejadian itu, Rianto baru berusia 25 tahun, tetapi keberaniannya patut diacungi jempol. Aksi heroik Rianto membuatnya pergi untuk selama-lamanya. Namun, apa yang dilakukannya begitu berarti bagi banyak orang, khususnya para jemaat gereja Ebenezer yang ketika itu sedang penuh-penuhnya. Ribuan ucapan sanjung dan terima kasih pun berhamburan untuk Rianto. Meskipun dia mendengarnya dari alam lain, Rianto dipuji bukan hanya karena apa yang dilakukannya, tapi juga statusnya. Dia adalah seorang muslim, namun gak ragu untuk menyelamatkan orang lain, bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri meskipun berbeda keyakinan. Di era modern seperti sekarang ini, Rianto adalah contoh kepahlawanan terbaik yang bisa kita dapatkan. Jasa Rianto jelas takkan bisa diganjar dengan apapun di dunia ini. Tetapi sebagai pengingat dan juga rasa hormat kepada sosok Rianto ini, akhirnya dibuatlah Jalan Rianto yang hingga hari ini plangnya masih berdiri tegak di daerah Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Harapannya adalah ketika orang-orang melintas jalan ini, mereka seolah diingatkan untuk selalu menjaga kerukunan beragama. Tak hanya dijadikan nama sebuah jalan, Rianto bahkan sampai membuat seorang almarhum Gus Dur berkomentar. Beliau mengatakan, Rianto telah menunjukkan diri sebagai umat beragama yang kaya nilai kemanusiaan. Semoga dia mendapatkan imbalan sesuai pengorbanannya. Rianto menjadi bukti yang sangat nyata jika perbedaan agama tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk berbuat baik, meskipun untuk itu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Tubuhnya mungkin hancur berkeping-keping, tapi nama Rianto akan tetap bergaung, bahkan menjadi sisipan doa yang dipanjatkan oleh masyarakat Nasrani, meskipun Rianto adalah seorang muslim yang taat. Ketika hati merasa berat untuk melakukan kebaikan karena satu dan hal yang lain, maka ingatlah perjuangan Rianto. Begitulah sedikit cerita tentang pemuda Banser yang bernama Rianto dari Mojokerto. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.